Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liliani SPD dari SMN 1 Mentaya Hilir Selatan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur. Hari ini saya bersama rekan saya Ibu Narulita Eka Sari SPD, yaitu akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri sebagai guru. Baik, selamat pagi Bu Narulita. Iya, selamat pagi Bu Lili. Bagaimana kabarnya Bu? Bersyukur sehat ya Bu ya. Terima kasih Ibu Narul sudah berkenan hadir untuk pagi ini. Silakan untuk Ibu Narul secara pribadi memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Lili untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Narulita Eka Sari, saya adalah seorang guru matematika. Hari ini saya beserta Ibu Lili akan melakukan praobservasi di kelas 11 ruang 6 dengan materi operasi matrik ini. Terima kasih untuk Ibu Narulita atas sesi perkenalannya tadi. Bagaimana perasaan Ibu saat akan melakukan supervisi? Baik Bu, yang pertama saya sangat senang sekali ya Bu ya, karena saya memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan sejawat seperti ini, sehingga saya nanti tahu hal-hal apa saja nih yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan hal apa yang masih perlu saya perbaiki untuk ke depannya. Baik Bu, kita mulai ya. Apa tujuan Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas 11 ruang 6 pada mata pelajaran matematika tersebut? Saya berharap bahwa ketika peserta didik itu belajar operasi matrik, mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka dapat ini di dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan operasi matrik. Begitu. Kemudian, apa yang akan Ibu kembangkan nih dalam proses supervisi kali ini, baik dari diri murid maupun untuk Ibu sendiri? Baik, untuk murid tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah saya sebutkan tadi Ibu, dan mereka terus dapat meningkatkan keaktifan belajar mereka di kelas. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya Ibu, terutama dalam memilih kebutuhan belajar siswa yang ada. Nah, apa kira-kira tantangan yang akan Ibu hadapi dalam mengajarkan pembelajaran matematika pada matrik tadi ya Bu ya? Iya, tantangan saya yang pertama adalah keaktifan itu sendiri Ibu, sehingga saya harus jeli yang mereka berikan dalam pengelompokan itu, karena anak-anak ada yang kurang aktif Ibu dalam kegiatan kelompok itu sendiri. Baik. Untuk supervisi kali ini apa saja yang akan Ibu persiapkan? Yang pertama saya menyiapkan materi Ibu yang akan saya ajarkan sebelum saya memasuki kelas. Kemudian saya menyiapkan media pembelajarannya supaya memudahkan dalam proses pembelajaran yang begini. Baik, Ibu Narulita, terima kasih sudah memberikan informasi sebelumnya sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Saya harap nanti supervisinya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang ingin ditargetkan atau kita capai. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Lili. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua. Selamat pagi semuanya. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita selalu mengawalinya dengan berdoa. Silakan terima kasih.
الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا كاملا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يا من نور قلوبنا بنور معرفتك وهدايتك وما نورنا السماوات والأرض وذلك رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Nah sekarang coba toleh dulu kiri kanannya temannya, apa ada yang nggak masuk hari ini? Ada berapa orang? Ada siapa aja? Yang nggak masuk? Siapa? Satu. Yang pertama Ainun Safira Putri. Ainun Safira Putri. keterangannya apa ini? Keterangannya secara keluarga. Izin berarti ya? Izin. Dua. Ahmad Nawawi. Ahmad Nawawi ini keterangannya? Itu. Yang ketiga ada Putri Anggraini. Siapa keterangannya? Keterangannya sakit. Selanjutnya ada Rahman Abra. Keterangannya Jibu. Kemudian ada Nurul David. Keterangannya izin. Coba lidang izin juga. Mau banyak yang izin, tapi ada juga yang sakit nih. Gak apa-apa ya. Jadi kita doakan teman-teman kita ini yang sakit, semoga minggu depan dia bisa gabung lagi dengan kita di sini ya. Nah, sekarang yang hadir di sini nih, tanya, kalian sudah makan? Sudah semua? Berarti apakah kalian bahagia? Kenapa kalian bahagia terus ke sekolah? Dapat kawan, melanjutkan curhat yang tertunda. Ada lagi alasannya? Masih kok kamu udah dapat sekolah pagi-pagi kan? Padahal ngantuk. Dapat apa? Dapat pacar. Wah, pacar ya. Oke, karena kalian sudah bahagia nih datang ke sekolah. Ibu mau tanya nih, adakah yang masih mengingat materi operasi bilangan bulat ini level SD? Ada yang ingat? Rasa gimana? Bilangan yang terdapat surga tanpa komponen di surat pecahan bentuknya kayak 1, 15, 1 atau 1,95. Sudah. Oke, berarti cuma angka gitu ya. Nah, ada lagi yang bisa contoh lain nih? Contoh lainnya? Gimana sih operasi bilangan bulat itu? Ya sederhana ya, SD lah gitu. Ada yang ingat? Oke, ingat dulu. Gimana? Fikri, ingat? Apa tambah apa gitu? Ya. Nah itu dia 5 tambah 5 sama dengan 10. Ada lagi yang bisa? Yang lain? Boleh lupa? Itu yang positif. Ada yang negatif. Nah gimana? Min 4 tambah 2. Min 4 ditambah dengan 2. Itu yang level SD. Sekarang kita next level ini. Adakah yang masih ingat dengan sistem persamaan dirinya? Entah itu 1 variabel, 2 variabel, atau 3 variabel. Ada yang masih ingat di sini? Itu diselesaikan pakai cara apa gitu? Ada? Biasa bekerja pakai eliminasi? Nah, pasangannya apa? Substitusi. Itu dia. Lanjut. Next yang kita jalani hari ini. Tahukah kalian operasi materi itu digunakan untuk apa aja? Apa ya? Tahu? Pengurangan. Pengurangan. Pengurangan apa? Pengurangan benda-benda, angka, gitu. Nah, itu bisa kita mengelompokkan. Mengelompokkan. Ada lagi? Ada lagi nih? Ide-ide cemerlang dengan kalian jumlahan. Nanti kita akan belajar lebih detail apa sih gunanya itu. Nah, tujuan pembelajaran materi sendiri ini di operasinya mau tambah kurang kali apa? Ada yang tahu sih?
Tujuannya apa ya? Biar pintar pasti. Ada lagi? Biar apa? Menambah ilmu. Betul. Salah. Ada lagi? Oke, kalau memang belum tahu tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah kita mau belajar memasukkan data yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bentuk data matris. Ya, kalau sudah disusun datanya diapain Bu? Ya tujuannya kita selesaikan dengan cara operasi matris itu tadi. Bisa tambah, bisa kurang, bisa kali. Nah, supaya kita memahami materi kita lebih lanjut lagi, Ibu minta tolong untuk kalian bisa duduk sesuai dengan kelompok yang kita untuk kemarin ya. Diperhatikan pasangannya siapa, jangan sampai tertukar. Oke, silakan. Ulang terus sih. Boleh begini atau begini? Sudah sesuai dengan kelompok ini? Sudah pas ya? Oke, nah kalau sudah pas, kita mau nonton serta. Dan 5 bukan 2, 3
Teori. Makanya tadi gadis rambut pendek lihat, aduh, gimana kita bayarnya? Duitnya cuma sedikit. Nah, kalau menurut kalian, caranya kalian gimana? Ya kan? Dikalikan, terus atau bisa juga nih dijumlahkan, itu dia berarti 15.000 tambah 15.000 tambah 15.000 totalnya berapa? 45.000 sama nggak sih dengan 3 kali 15.000? Sama kan? Karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, itu dia. Supaya bisa lebih paham untuk materi ini, kalian bisa buka grup kelas. Di situ sudah ada materi ajar yang sudah disiapkan. Mau kalian nonton video boleh, mau kamu baca bukunya juga boleh, mau kamu mengamati kasusnya pun juga boleh. Silakan belajar sesuai dengan apa yang kamu mau, ya. Sambil kalian memahami materi, Ibu akan memberikan gambaran itu. Ya, boleh dipilih. Mau menonton video silahkan. Dari kelompok yang mendapat LKPD, untuk menyelesaikan LKPD silakan dibaca petunjuknya. Jangan buru-buru mengerjakan langsung soalnya apa? Baca dulu. Kita biasakan literasi. Nah, di dalam proses belajar ini, Ibu kembali mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya. Apa? Belajar dengan belajar dengan tertib. Terus mengerjakan tugas dengan benar, dengan baik, tepat waktu, disiplin. Nah, peraturan itu kita gunakan selama kegiatan belajar kita. Kalau materinya sudah dibaca, sudah dipelajari, bisa kalian lihat. Kalau ada yang belum boleh ditanyakan, silakan angkat tangannya. Bu, saya belum ya, bisa nih. Ya. Ada kesulitan? Bisa lebih paham. Materi sendiri memang cukup mudah ya, pasti dipelajari.
Ini juga sama
dua ya. Prediknya 2 itu kali. Kalau kali 13 jadinya bagi 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan dibacakan. Yang berhubungan sakit, penyakit, dan kehilangan. Yang berbagai sakit dan kehilangan berkembang pertama, baik pertama, dan yang kedua dalam kolom baris kedua dan perkembangan kita dapat dalam kolom baris ketiga. Ada? Ulang. Bintang cukup gugup ternyata. Kita di sini sama-sama belajar semuanya ya. Jadi tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih sama semuanya kita sama-sama belajar. Nah, ini yang dimaksud tadi kita memasukkan ini kan data di kelas yang Pak Ibu tanyakan tadi. Yang sakit berapa? Dan nah, yang apa berapa? Yang izin berapa? Itu data sehari-hari kita loh. Kita bisa masukkan ke dalam bentuk matris. Nah, lanjut kelompok yang kedua. Siapa yang kelompok kedua? Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya kelompok 2 yang menganggotkan 4 orang. Saya Rindy sebagai moderator. Saya Sastra Berkejadian sebagai materi. Saya Muhammad Nurullah sebagai kandidat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Prof. Putri dari Teknik Kerja. Ini segera Bu. Jadi Edo. Itu ini sopa nih Bu. Anak murid Ibu Nur juga nih Bu. Untuk soal nomor 2 di sini kami akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kenapa Bu? Jadi persamaan 1 dipindah ke sini dan persamaan 2 di bawah. X tambah Y sama dengan 4 dan F kurang Y sama dengan 6. Di sini ini adalah persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2. Untuk di sini kita akan mengeliminasi nilai X, jadi kita akan menggunakan pengurangan. X dikurang X jadi habis. Di sini akan
kemudian akan kita bagi min 2 dibagi 2y. Jadi y sama dengan min 1. Selanjutnya substitusi akan dijelaskan oleh Siti. Untuk mendapatkan nilai x, kita akan menggunakan persamaan 1. Karena nilai y sudah ketemu, maka y dikali min 1. Jadi dikali min 1, maka hasilnya jadi min 1. Terus kita akan pindah ruasnya. X sama dengan 4. Pindah ruas min 1 menjadi plus 1. Maka hasilnya nilai X adalah 5. Jadi dari hasil ini ditemukan nilai X adalah 5 dan nilai Y adalah min 1. Dari hasil kerja kami, saya sebagai pemain apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya alihkan ke moderator. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang namanya eliminasi substitusi berarti kita mengganti. Bagian ini yang perlu dibenahi. Karena kita mengganti, yang namanya eliminasi substitusi, kita nanti memasukkan nilainya sudah ketahuan. Yang penting ada masukin, kita ganti, tidak perlu dikali. Kalau kamu kali berarti hasilnya dia dikali dengan min 1, munculnya adalah min 1. Ya, jangan dikali. Ini koreksi sedikit tapi sudah hebat. Ya, untuk kelompok yang lain boleh diperhatikan. Jadi kita masuk ke situ mengganti ya. Ini beda ruas tadi karena positif dikali dengan negatif apa hasilnya? Negatif. Sudah dipelajari semua ya dari SMP. Nah, boleh nih lanjut di kelompok 3. Sudah belum kelompok 3 nih? Kelompok 3 sudah. Silakan teman-temannya diperhatikan kalau misalkan ada yang salah itu boleh dikoreksi ya. Jia kau. Yang mampus tadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakina Putri Alexandra sebagai moderator. Di samping saya ada Muhammad Putri. Saya Dewi Reski Putra. Di sini kami akan menjelaskan masuk bagian 3 yang akan dijelaskan oleh
A sama 1 ditaruh di sini. Terus 2B-nya di sini. 1-nya oke. Terus 2 di sini. 1 di sini. 5 di sini dan 3D di sini. Karena Ini sama tulisannya sendiri. ini nilai Orang mulai setengah semester Olimpian jaga ibu lupa nilai B asik tuh lupa sehingga di ada pangku di SMP 2 nyaman om nyaman SMP 1 SMP 2 SMP 2 parah 3 itu dikurang dari A1 ditambah 3 didapat dari 2 3 didapat dari ini yang A, ini yang B. Ini kemudian sama ini. Jadi 1. Jadi A nomor 1 diambil dari sini. Sama dengan 3 didapatnya A-nya pindah ke sini sama dengan 3. Karena ini akan bawa foto angkanya positif, dipindah jadi negatif. 3-nya kan nilai inti terus dipindah ke sini. Jadi hasilnya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dibantu yang 2B-nya dari sini sama dengan 2-nya sudah nilai Gimana ini nilai intinya didapat B ini kan 2B jadi diambil B di sini sama ini nilai inti 2-nya sama kenapa hasilnya bagi karena ini 2B jadi bagi dengan hasilnya membantu yang C plus 2 diambil dari sini dapatnya satunya dari A dapat nilai dapatnya C ini jadi nilai pokoknya di anak ini itu 2 dipindah jadi min 1 kurang 2 sedangkan min 1. Masuk 3D dari yang D dari sini 6 dari yang A-nya nilai 6-nya nilai pokok dipindah ini jadi bagi 3 sama dengan 2. Ini dua barang materi dari kami kita kurang jelas.
Silakan saya. Bukan masing-masing berpasangan. 3 berpasangannya dengan A1, A plus 1, 4 berpasangan dengan B plus 2, 5 berpasangan sama dengan 15 gitu. Terus 3D berpasangannya dengan 6 kan. Terus D plus 2 yang bisa juga dikeluar bersamaan kenapa sama dengan 1 pasangan karena tidak kambang yang D plus 2. Ya, pertanyaannya juga kan katanya ini dipasang-pasangkan itu kan ya. Nah, kalau dipasang-pasangkan tadi katanya A plus 1 itu kan masangnya sama 3. Nah, terus yang C plus 2 sama 4. Kok munculnya di sini angkanya 1 dan mana? Sama pasangan sama dengan 4, sedangkan A plus 1 dengan 3. Kenapa D plus 2 bisa ke bawah? Kenapa sih D plus 2 itu kok 1 gitu? Padahal itu kan dipasang-pasangkan nggak? Ya kan? Dipasang-pasangkan. Terus kalau dipasang-pasangkan itu berarti A plus 1 sama 3 nih misalnya. Ini muncul di sini nih. A plus 1 sama dengan 3, pasangan dia. Nah, terus yang B berarti sama dengan yang mana? 2, pas belum nih? Pas nih? Nah, terus kalau C plus 2 berarti pasangannya sama yang? Kenapa 1? Nah itu pertanyaannya. Benar. Nanti jawabnya. Ada lagi? Gimana? Jadi ada lagi pertanyaan, maka kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti para pemain bola ini harus lebih banyak lagi belajar membuka bukunya ya. Menguasai sekali teknik lapangan, banyak teknik papan tulisnya harus dilatih lagi berarti. Ya, pemain bola kita ini. Nah, baik. Untuk mengurangi ketegangan kita ini harus maju. Boleh dong berdiri dulu kita. Yuk berdiri dulu. Kita mau meregangkan badan. Boleh diatur jaraknya. Perhatikan instruksinya. Ya. Kalau ibu bilang atas, berarti kalian harus bergerak ke bawah. Kalau ibu bilang panjang, berarti harus pendek. Oke, sekarang kita akan melatih konsentrasi lagi. Dengan instruksinya. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Pendek. Bawah. Atas. Atas. Bawah. Bawah. Atas. Bawah. Panjang. Bawah. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. 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 Panjang. Oke, tangan dulu. Ya. Nah, untuk LKPD-nya boleh dikumpul dan kita mau menjawab soal secara mandiri ya, formatif. Boleh perwakilan kelompoknya mengumpulkan LKPD-nya? Kita mau mengerjakan soal formatif secara mandiri. Ada di kelompok ya?
Silakan dikerjakan maksimal harusnya dengan baik ya. Ada yang mendekat? Jangan lupa menuliskan nama.
Tapi boleh kayaknya setelah diperoleh kalau sampai tapi ada kalau dia selalu diberi dari SMI bahkan dia kasusnya apa mungkin bakal tapi kalau kebijakan sama nggak tahu yang saya di dunia tapi kayaknya yang di provinsi ini masih banyak yang tadi ada tertinggal provinsi di sini itu yang kata teman itu ada serangan kamu tadi Mana? Sudah? Boleh dikumpulkan kalau sudah ya? Sudah, lawan kumpul.
Dari minggu depan kita itu belajar mengenai materi determinan dan informasi. Kalian bisa belajar secara mandiri lebih dulu di rumah. Nanti kalau ada yang merasa sulit, boleh ditanyakan di pertemuan kita berikutnya ya. Iya. Dari apa yang sudah kita lakukan sepanjang pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan? Senang nggak sih dengan pembelajaran ini? Senang. Apa yang kalian dapatkan? Ilmu. Apalagi? Bisa mengetahui Pak tentang materi. Diapain aja ternyata? Untuk mengingat materi SMP. Ya kan ada. Tadi yang eliminasi substitusi ya, yang kelompok SD Fikri. Nah ini yang SD ini 3 dikurangi 1 yang ada kan? Kasih dengan bulat munculnya ya. Nah, apa yang kalian rasakan dari ini? Apa di mana kalian nggak bisa? Boleh kalian tuangkan, kalian tuliskan di dalam jurnal refleksi yang sudah ibu share linknya di grup kelas ya. Pada waktu 3 menit tulis. Silakan dilakukan mulai dari sekarang. Klik ya di Padlet itu di klik gitu. Tuliskan. Sudah? Sudah. Ada yang belum atau yang belum? Sudah. 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 Apa yang kamu rasa? Tulis. Kamu nggak bisa gimana sih? Tulis. Makanya yang kamu rasakan tadi senang bu. Senangnya di mana? Saya bisa minta tulis. Nah nggak bisa jadi bu tulis. Tulis. Sudah? Sudah. Sudah. Ayo. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan HP-nya diletakkan. Kita mau mengakhiri pembelajaran kita. Kalau tadi di awal itu kita mulai dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan doa. Silakan untuk kelas Fitri. Itulah teman-teman dan guru kita mengakhiri pembelajaran hari ini atau kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita akan melakukan apa ya, Kak? Minta dong, yuk, boleh berdiri? Kak, kelas. Tepuk cinta. Cinta kecil, terus cinta besar.
Selamat pagi, Mbak Rita. Dari begini, luar biasa ya hari ini. Tadi sudah melaksanakan siang ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan skripsi? Baik Ibu. Setelah kita melaksanakan kegiatan observasi terakhir, lalu Ibu lanjutkan dengan kegiatan observasi akademik. Dan sekarang kita melaksanakan kegiatan pasca observasi ini, di mana kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ini. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Untuk pertanyaan pertama, tadi bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan? Kalau ini bukan hal yang pertama kali saya lakukan ya Bu ya, tapi saya tetap makin agak merasa tegang ya Bu ya. Tapi bersyukur bahwa semuanya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, bisa Ibu ceritakan kembali tidak kajian area mana yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan? Nah baik, ini untuk area pengembangan yang sudah saya laksanakan di dalam kelas, yaitu adalah pengetahuan dan keterampilan guru. Di mana untuk pengetahuan itu saya mengajar materi-materi, operasi materi lebih tepatnya, dengan keterampilan mengenai pengaplikasian konsep operasi materi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Sedangkan untuk tahapan pembelajaran yang saya lakukan sendiri yaitu dari kegiatan awal, pendahuluan ya Bu ya biasanya, kemudian inti sampai evaluasi juga sudah saya lakukan. Kemudian pelaksanaannya itu menggunakan pembelajaran apa? Di dalam Ibu ada berdiskusi. betul itu. Di dalam kegiatan pembelajaran itu saya menggunakan kelompok itu. Dengan pembelajaran kelompok, saya berharap di mana pembelajaran itu bisa meningkatkan keaktifan siswa. Saya juga sudah melihat seperti itu ya Bu ya, pembelajaran kita sudah sesuai dengan prosedur. Nah, menurut Ibu Narulita, area kemana Ibu kemangkan itu sudah berhasil dengan baik apa belum? Kalau menurut saya sudah Ibu, namun memang masih ada sedikit kendala yang saya hadapi di lapangan dulu di luar itu. Tapi ini sudah lazim Ibu dialami oleh banyak guru, rekan-rekan lain pun juga mengalami hal yang serupa dengan saya. Yaitu di mana ada beberapa anak yang memang kurang aktif di dalam kegiatan pembelajaran walaupun sudah dalam kegiatan kelompok sendiri. Betul ya Bu ya, masalah seperti itu memang sudah lazim dialami oleh wilayah termasuk saya skripsi ya. Lalu hal itu apa yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut pada kegiatan pembelajaran itu? Nah, kalau untuk pembelajaran ke depannya ini jadi pembelajaran saya juga kalau pada pembelajaran yang saya lakukan, saya membentuk kelompok asal dulu. Jadi tanpa memperhatikan karakteristik anak, gaya belajar itu seperti apa. Jadi untuk kedepannya nanti saya akan membagi kelompok anak itu dengan lebih teliti, untuk memperhatikan gaya belajar anak, karakteristik anak itu seperti apa. Benar sekali. Berarti nanti kedepannya khususnya akan dibagi sesuai dengan karakteristik ya, apakah itu dengan daya belajar, logik, kemudian nah, menerapkan gaya belajar pada anak itu akan mempermudah nanti proses belajar, mengajar dan membuat anak dan memahami maksud dari materi yang akan disampaikan. Boleh saya memberikan tanggapan saya itu mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi? Boleh Ibu, dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Terima kasih Bu. Sebenarnya Ibu, pada dasarnya proses belajar yang dilakukan sudah sangat bagus. Nah, ini ada beberapa aspek yang nanti mungkin bisa koreksi atau tambahan untuk perbaiki. Pertama di sini pada saat itu itu dapat menggunakan indikator. Tadi saya lihat pertama fokus ketika kita
tapi ada beberapa yang masih belum terurus. Ini nanti tidak dipakai. Kemudian saya lihat emosi ibu di kelas itu sangat stabil dan itu begitu memperkenalkan. Kemudian proses pembelajaran juga masalah yang terstruktur, runtut, kayak dimulai dengan bukaan, apa inti lagi ada juga ada berdiskusi kelompok, ada presentasi, yang diakhiri dengan kemudian saja dulu yang akan saya sampaikan karena pada dasarnya juga beliau sudah sangat baik dan saya juga bisa banyak belajar dari MPSP. Dan Ibu terima kasih untuk masukan yang diberikan kepada saya untuk yang sudah saya lakukan. Untuk kedepannya saya akan memperbaiki dan saya akan terus belajar semoga di kedepan hari saya bisa lebih baik. Nah, yang itu saja yang bisa kita bicarakan pada kegiatan pasca observasi minggu lalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi yang sudah kita laksanakan dan saya maaf kalau ada kekurangan sebagai supervisor. Baik Ibu, sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih yang besar Ibu untuk masukan yang sudah diberikan kepada saya. Kalau itu saya akan menyampaikan tugas saya selanjutnya. Okay. Ya, baik, terima kasih Bu Lili dan Bu Nurul yang sudah melakukan pasca observasi itu ya. Dan observasi yang sudah dilaksanakan jauh hari sebelum kita ini, saya mendengar memang dari percakapan ibu sekalian bahwa observasi yang dilakukan sudah baik ya. Dan saya juga melihat dari analisis data yang diberikan ke saya, contohnya seperti activity yang dibuat dulu, apakah sudah memasukkan berbagai cakupan, capaian, tujuan dan sebagainya sampai pada asesmen, saya klarifikasi. Nah, kemudian pada Bu Liti yang sudah memberikan semacam penguatan di situ ya, apa yang dipersiapkan pada saat observasi itu ternyata benar bisa melakukan. Dan saya merasa dari kegiatan observasi dan juga supervisi atau dalam istilah kita kan coaching ya, coaching harus sebagai coach dan diri sebagai seorang coach itu sudah sangat bagus. Di mana saya perhatikan nilai-nilai kemerataan begitu, tidak ada. Saya perhatikan bahwa ini lebih cenderung untuk menekan ya ataupun untuk mempengaruhi seorang coachnya ternyata. Jadi ini adalah visi-visi coaching yang harus kita pertahankan, yaitu kesamaan. Ya, jadi tidak ada yang jumlah begitu ya. Kemudian dari percakapan juga bagaimana tadi ini menggali hal-hal yang termasuk di dalamnya dalam area pengembangan bagi seorang Junaru dalam pembelajaran. Area pengembangan yang saya dengar dari Junaru akan kembali meningkatkan hal-hal yang masih kurang dia, ditambah lagi dengan perbaikan-perbaikan yang juga disebutkan oleh Bu Lili. Salah satunya adalah bagaimana pada saat pembelajaran menggunakan multimedia LCD. Ada sebagian anak-anak yang tidak fokus. Di situ kesempatan mereka ya. Nah, jadi dari saran yang disampaikan Bu Lili untuk area perbaikan dan pengembangan ke depan tentu menyanggupi untuk mengkaji sebagai masukan. Nah, artinya apa? Ibu-ibu sekalian, kegiatan pasca observasi yang dilakukan antara dengan ini sudah masuk kepada ranah bagaimana tindak lanjut kelak untuk pembelajaran yang lebih baik. Dan saya harap apa yang sudah kita akan lihat nanti dapat digunakan juga ya.
perkara orang mau tidak mau, suka tidak suka, begitu ya Bu ya. Kita sebagai seorang guru penggerak kita wajib melakukan. Jadi hasilnya biarlah. Kemudian juga dari diri luar biasa, saya harapkan juga bahwa situasi coaching ini saya harus dipertahankan, terus menggali ya bagaimana akhirnya segala permasalahan itu dapat tercapai sendiri oleh coaching kita. Dan semuanya tentunya mengarah kepada lingkup yang lebih besar tadi ya, dalam menjadikan bahwa kegiatan supervisi dibarengi dengan coaching itu dapat disajikan. Ya, saya kira itu ibu-ibu sekalian yang bisa saya katakan perwakilan saja dari saya setelah itu. Maaf, terima kasih ya. Selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih telah menyaksikan kegiatan supervisi akademis yang dibersamai oleh Bapak Ekasar CS sebagai pengajar praktik dan rekan saya yaitu Ibu Narulita Ekasari sebagai coach dan saya sendiri Yuliani SPD sebagai coach. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.